Dia do. Sehat do. Sona bahat masalah wida. Hah? Senyum jolo, senyum. Kita sepakati jolo, on berbahasa itu do sama bahasa Indonesia. Soni do. Kita campur Soni deh, soalnya campur deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula Sony itu baru paten. Yang saya muliakan abang kami, saya senang beliau sebut saya Adinda, karena anggomar bapak-bapak songon nato bang ulala. Abang kami Bang Saifullah Nasution, apalah mau ku bilang sama ibu wakil bupati ini ya, mau kakak mau besti ya kakak aja. Bu Atika Azmi, 2 orang 1 paket. Sonon do, on so copat-copat do, dukung semua apa yang mereka kerjakan. Bisa deh, enggak? Bisa deh. Insyaallah nason dia deh, insyaallah naik. Nah peto do sangat indah. Betul dah. Ada ciri-ciri orang suntuk. Isi namboto. Siapa yang tahu ciri-ciri orang suntuk? Siapa sini yang suka suntuk? Tunjuk tangan. Botomu do suntuk. Tahu suntuk? Marsak teh. Apa ciri-ciri orang suntuk? Ciri-ciri orang suntuk suka membuat orang lain suntuk. Nangkin indah dong masalah nih ba. Mur masuo tusia, mur masalah. Bahat masalah jadi. Tadi tidak ada masalah, tapi begitu berjumpa dengan dirinya jadi banyak masalah kita. Itulah ciri-ciri orang. Gini dia. Siapa di sini yang tidak cinta sama Madinah ini? Coba tunjuk tangan. Yang tidak cinta sama Madinah ini tunjuk tangan. Enggak dong? Betul. Kalau cinta, jaga. Kalau cinta, jaga. Ulang nama tuh baik-baik saja. Disuruh mengerjakan sesuatu tak mau, diajak berpikir malas, tapi mengkritik aja nomor 1. Indah dong alak naison, tayudok konsoni. Karena tidak akan muncul baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau kita saling bertengkar-tengkar. Anggo amin aja lo purba yajar kon guru nami. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ngauboto sangat hamak nanai. Ngauboto saling sayang menyayangi aja lah kalian. Udahlah itu. Jangan pala pening kali. Ya, kalau kau saling sayang menyayangi, mudah kau saling memaafkan, mudah kau saling membersamai. Karena orang yang saling sayang menyayangi, kasih sayang Allah dari langit roh, udan roh, indah dong masalah, panas roh, indah mau. Tidak ada yang masalah, karena alam ini sudah mendukung apapun mau orang-orang yang berkasih sayang di muka bumi ini. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasih sayang dari bumi Allah naikkan. Semua hasil tani bagus, semua nilai-nilai sosial baik. AHP naik karejoon jeges. Mulai ngon Medan Tuariau tuson, singgahau di beberapa tempat. Terbayang-bayang. Memang kampung tuson kan. Kayak Tuaek,
Tapi memang harus banyak lah yang kita robah ya. Anggo bisa tong jembatan Pidoli indah dong bealak si nida-nida ngoni teh. Bisa deh kira-kira indah. Anggo itertib kon ulang goyak, on goyak. Sudah begini kami turun temurun indah sonin tong. Angkon na dikembangkan do Madinaon. So ralak tu son. So iligialak son. Ya, saya tadi malam duduk sebentar ngopi. Apa nama kopinya? Sendu. Seduh. Ini iklan pula jadinya seduh. Marbahasa Mandailing iba, marbahasa Indonesia ibalas ya. Nakaru montong rangkon. Adong ningku. Bahat banyak Pak katanya. Oh, Sony do. Tapi sudah bagus itu. Kenapa? Karena kita bisa menyesuaikan apa yang sedang datang di diri kita. Angkon rado ita manarimo roalak tuson. Ulang goyak roanita. On isi naro tuson angkon dikaji sudah. Isi de Pak Saifullah hiji do sonok non. Si songo ni. Ndak dong nih. Paham ya? Jadi saya tidak tahu, saya tidak punya hubungan apa-apa dengan mereka-mereka ini. Tapi saya mau katakan, Madinah ini kalau mau madani, saling sayang menyayangilah kita di sini. Kalau kita momennya adalah kemerdekaan, silahkan memberi masukan. Falsafah rumah makan Padang kita pakai. Kalau enak, kasih tahu ke banyak orang. Kalau tak enak, kasih tahu kami. Jadi jangan saja menggosip sana, menggosip sini, menggosip sana, menggosip sini. Karena setan itu suka merusak hajat yang betul jadi tidak betul. Karena niat sudah tidak lurus karena Allah Ta'ala. Indah pesidung makin menghormati teh. Ibu awan son saja doh, nanggo baru sidung pas ulalamu lah kau soni doh. Ibu Ketua Dharma Wanita, Ibu Yupri yang saya hormati, Ketua MUI, Ketua Kakan Kemenak, dan Isedo Pena Endokon, semua ibu-ibu ngon BKMT, Muslimat NU do kan? Dari Kemenak juga ada yang merah-merah dan ita sasudena na bisa dokon. Aw nangkin anggo bisa tonggit marsua dot gurung kuison adong ayah Nurdin tain dadong teh dot ayah Hamrin najot-jotan do maligi video-video ni alai kan. Mereka guru kami. Kalau di Purba dulu guru saya adalah ayah Mukmin, belajar Dalailul Khairat. Nangkin marziarah tu Mustafawiyah, alhamdulillah. Potangon kotuan mulak mau tu Medan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, singkirkan tiangnya gak berengium suaranya. Asal jangan saya aja Bapak singkirkan. Kalau tiang disingkirkan masih oke. Baik. Jadi mengisi momen kemerdekaan itu merdekakan hati. Jangan suntuk ido konangkin kan. Orang suntuk itu tidak tahu kita apa masalahnya. Pokoknya nengok mukanya bermasalah aja. Indah jokroa. Hati-hati. Tidak ada keberkahan dalam perjalanan hidup ini kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita, apalagi menyelesaikan masalah orang. Hati-hati. Nah, jadi ini bumi Madinah yang pamungkas ini, jejak-jejaknya harus menjadi nilai besar membangun spirit Sumatera Utara. Kalau orang bicara Madinah, yang teringat orang adalah kota santri. Tidak boleh kita lekang itu. Maka tabiatnya orang-orang yang santri adalah tabiat orang yang berzikir, tabiat orang yang bertaubat, tabiat orang yang berkasih sayang, tabiat orang yang faham apa yang mau dilakukan dan faham apa yang nggak boleh dilakukan. Itulah yang mau kita ramu dalam hidup ini. Kalau seandainya ada sesuatu yang tidak pas dalam perjalanan hidup kita, hei uma-uma, siapalah yang paling sering menggosipi kalian? Coba. Hah? Ayah-ayah. Oi, asis Sony. Nah, naget marporang dulu daon.
Jangan kalian pikir ayah-ayah ini takut sama kalian. Tak ada yang takut itu. Cuma kebetulan umat-umat ini menakutkan, itu aja. Yang paling sering menggosipi kita itu ternyata bukan orang lain. Yang paling sering menggosipi kita itu sering adalah orang-orang terdekat di rumah kita. Anak, orang-orang yang tinggal di rumah kita. Nih ya. Get raw tu bagasmu. Nangkon roho na tu matu bek-bek selo makku si ulang roho nih. Cerewet kali mamaku itu, jangan kau datang ke rumahku, gawat kau nanti, katanya. Hati-hati. Jadi kalau kita mau berharap orang menilai kita baik semua, takkan mungkin. Maka kita yang harus memperbaiki diri sendiri. Jadi ini menjadi nilai besar. Di mana bumi dipijak, di situ langit. Ada maksudnya. Ijiaho, isimaho. Sonjia ronai sonima bain na jeges, tinggal kon nain da jeges, bisa soni. Jadi Bapak Ibu, kalau enggak akan ada selesai ini. Apalagi kita ini underestimate. Dia underestimate. Cara berpikir kita sudah memprovokasi diri kita sendiri. Itu kan pandai-pandai dia aja itu. Sudah senari salah doalak sudah mataniba. Roya memberi bantuan, nagip caleg dentong nasoni mentong benia. Anggo inday lenia, nakikitan. Ngapa tuh penason dia? Bunuh saja mau ngosong ini. Karena cara membaca kita salah. Ibu-ibu, sate, betul do sate. Juga ada makan sate. Mana yang betul makan sate itu? Lontongnya di luar atau satenya di luar? Mana yang betul? Coba pikirkan dulu. Palaroi kita makan sate, itu tukang satean, dia nona perjoli pangan. Sate, oke. Lontong naik saya tunjuk tangan, nah lontong. Kita jawab deh. Suka-suka hati dia lah, Bu. Namanya sate dia. Kenapa pun sampai memakan sate ibu yang ngatur? Jadi kita ini begitu. Apa yang dibuat orang harus sesuai dengan apa yang kita mau. Indah bisa tong sungoni. Biar dong. Cocok dong enggak? Iya. Selama yang mau dibuat itu baik, tak ada jelek-jeleknya, baik kan? Walaupun mungkin bukan sesuatu yang sedang kita pikirkan. Hati-hati Bapak Ibu. Kita ini selalu digoda oleh syaiton. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman. Jadi iman menjadi nilai besar yang Allah sebut. Jadi kalau melihat Al-Quran, jangan dianggap apa yang Allah sebut itu tidak serius. Itu yang salah kita. Anggo membaca Quran, ahapene dokon Allahi Qurani, betul deh, serius deh, penting deh. Jangan dianggap tidak penting. Itu kegagalan kita. Jadi kalau Allah sebut amanu, iman, berarti Allah bilang begini, pakai imanmu untuk melakukan itu. Kalau kau tidak pakai imanmu, nggak bisa kau melakukannya. Giat memancing iba tu batang gadisan. Ai dokon. Oban saror pondokmu, so tabu naron nama mancing ini ya. Kenapa? Karena memang kalau nggak dibawa celana pendek itu, mungkin payah memancing. So ini kira-kira. Jadi kalau Allah sebut ya ayyuhallazina amanu, berarti Allah bilang untuk melakukan apa yang aku perintahkan di ayat itu harus pakai iman. Kalau nggak pakai iman, payah melakukan itu. Apa kata Allah? Udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah kau ke dalam agama Allah itu dengan kafah total, sempurna. Bukan hanya lisan yang kelihatan islami, tapi perbuatan pun kelihatan islami. Karena kalau nggak pakai iman, hitung-hitungannya
namanya logika materialistik. AHD, logika materialistik. Ibu-ibu, pilih mana? Dengar pengajian atau dikasih gratis makan yang enak? Dengar pengajian atau dikasih makan gratis dan uang 200.000? Mantak metang bosong ni, mantak. Indah dongi. Ita ulaki pikir jolo anggo bisa sumbayang aja lo istikharah. Hah? Dengar pengajian atau dikasih uang 200.000 pergi makan gratis? Udahlah biar aku aja yang jawab biar cepat. Arana indah jelas udah UBG jawaban naik. Akal manusia ini akal materialistik. Materialistik itu songonondo modelnya. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa, itulah yang penting. Pengajian itu nggak tahu apa untungnya. Uang 200.000 itu jelas untungnya. Jadi akal kita ini kalau nggak pakai iman pasti membacanya materialistik. Itu makanya kenapa banyak orang gara-gara kerja tinggal sholat. Karena kerja jelas hasilnya, sholat nggak jelas. Kalau setiap habis sholat masuk di dalam WA kita, selamat, Anda sholatnya kualitasnya 68,5%. Kalau Anda lanjutkan seminggu lagi seperti ini dapat bonus 500.000. Nggak dong, nah tinggal sembayang. Jelas, benar toh? Tapi kita kan nggak paham apa untungnya kita melaksanakan menjadi orang taat. Indah foto. Awak yang datang ke masjid, awak yang buka masjid, awak yang ngajan di masjid, awak yang membersihkan masjid, sholat awak, sendal awak pun hilang di masjid. Nih, sedih kali lah hidup ini. Awak yang setiap hari sholat hidup gini-gini aja. Kenapa tetangga yang jarang ke masjid hidupnya enak? Siapa di sini yang hidupnya nggak enak? Tunjuk tangan. Betul Don. Siapa yang hidupnya nggak enak? Tunjuk tangan. Siapa yang hidupnya enak? Tunjuk tangan. Nggak dong Jo. Ngau boto be. Hah? Sekarang kita namai dulu hidup kita ini. Enak atau nggak enak? Kalau gitu kutanya lah, siapa yang hidupnya enak kali? Tunjuk tangan. Jadi begini, yang enak itu, bapak-bapak, yang enak itu, yang ada bisa dinikmati. Saya ulangi ya, yang enak itu, yang ada bisa, yang nggak enak itu, yang nggak ada mau dinikmati. Tapi nggak, supaya tetap enak, kayak mana caranya? Jangan ujung-ujungnya syukur, pening kita mendengarnya itu. Bagaimana caranya supaya tetap enak? Ini saya kasih tahu. Supaya tetap enak, yang nggak ada jangan pikir. Iya, udah gitu aja. On naswadong imai pikir kon. Apa nggak oyong kepala kita ini? Gue tahu udah ciri-ciri alakna oyong. Indah juga ada mabuk, tai mereng saja dalam. Angkon naik tiup-tiup, bajuna so ulang masuk tuh bondari. Ini saran saya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya kasih saran ya. Mau mendengarkan saran saya? Mau? Dengar saran saya. Serius ini. Kalau bapak ibu belum punya mobil Alphard, tahu mobil Alphard? Mobil Alphard. Kalau belum punya mobil Alphard, saran saya jangan bayar pajak mobil Alphard. Ini saran saya, diterima nggak saran saya? Alhamdulillah, terima kasih, saya senang. Ya, kalau cuma punya kereta Mio, bagus bayar pajak kereta Mio aja. Sepakat? Alhamdulillah. Paham maksudnya apa? Apa maksudnya? Yang tidak ada, tidak pernah menjadi beban dalam hidup kita.
Kalau ibu nggak punya mobil Alphard, kan ibu nggak disuruh bayar pajak mobil Alphard. Jadi gembiralah kalau nggak punya mobil. Iya. Ayo gembira, cepat. Tapi kita suka disiksa oleh hal-hal yang sebenarnya tidak ada yang kita butuhkan. Jadi salah satu energi kompetisi ekonomi ini adalah ekonomi kerakyatan berbasis inklusi itu. Bagaimana menghidupi kemampuan rakyat di bidangnya, pertanian ya pertanian, ya kebun ya kebun, dan selera rakyat disesuaikan dengan kepentingannya. Jangan yang tak penting diselerai. Siapa di sini yang mau beli helikopter? Tunjuk tangan. Hah? Mau? Kalau saya kasih helikopter mau? Mau? Mau saya kasih tahu berapa pajak helikopter setahun? Anggo dong helikopter mu ije may bayani. Ibondari. Jadi saran saya, kalau nggak perlu helikopter, nggak usah pikirkan mau beli itu. Pikirkan aja menyekolahkan anakmu, membaguskan ini. Kita ajak masyarakat ini membeli barang-barang yang disaji oleh masyarakat. Ita tuita. So ini do. Onang go buatan alak Sinonoan daraya mana busina. Anggo buatan alak Pidolin daraya mana busina. Angkon na buatan Los Angeles do. Dia do. Ning orangku soni mate, madung mah. Hah? Jadi ini salah satu indikator keberkahan. Jadi apa itu berkah? Anggo para ulama mendokonna ziyadatul khair wa ziyadatul ta'ah wa ziyadatul manfaah. Itu salah satu indikatornya berkah. Bertambah kebaikan kita. Kebaikan itu kalau bahasa filsafatnya sensitivitas. Inda angkon nabahat hepeng taira marsodakoh. Ada orang bilang begini, Ustadz, saya kalau dapat 1 juta bersedekah saya 200.000 Ustadz, insya Allah. Tapi sudah 2 bulan ini tak dapat 1 juta, cuma 928.000, 996.000. Nggak jadi-jadi dia bersedekah gara-gara itu. Ita nason-soni saja do. Anggo songonon Ustadz, songonon mak. Anggo songonon Ustadz, on mak. Tapi nggak jadi-jadi. Kenapa? Karena cita-cita tinggi padahal kesanggupan masih rendah. Berbuat baik itu dimulai dari tempat yang paling mudah. Berbuat baik itu dimulai dari tempat yang Allah berikan ke kita. Namanya sensitivitas. Jadi kalau senang hati kita membantu orang, maka Allah masih kasih kita rezeki. Apa rezekinya membantu orang? Apa rezekinya membantu orang? Ahadora sokin apalagi kita membantu alam. Apanya yang dibilang mama-mama ini? Rezekinya orang yang berbuat membantu orang adalah membantu orang. Karena tidak semua orang yang mampu bisa membantu. Iya, songoni doso indah oyong. Jadi tanya, ya Allah, jujur ini ya Allah, dari bulan Juli sampai dengan Agustus sudah 18 kali aku membantu orang. Belum ada kau balas ini. Aku kalau nggak sampai 20 kali nggak ada, enceng aku buat baik ini. Nggak dong, nanggo songonon. Nah, gabus-gabusi saja duwi daun. Hati-hati. Jangan merasa kalau berbuat baik harus dibalas dengan keinginan yang kita mau. Udah pernah dengar cerita orang yang mantak sumbayang duha? Mantak sumbayang duha. Jadi, makana BG, woi, belakang. Assalamualaikum. Dia do aman do. Madung mah, kita pasti dung mon. Anggo songoni BG jolo. Gini, ada orang mantak sumbayang duha. Dibacanya pula ada riwayat, siapa orang yang melaksanakan sholat duha, diluaskan Allah rezekinya. Songoni do tong kan? Iya marjagal tong kan, paten kali ini katanya. Kumainkanlah sholat duha mulai besok ini katanya. Main-main 8 rakaat. Sudah 30 hari begitu terus. Ditengok-tengoknya uangnya nggak bertambah-tambah.
Kerjaannya gitu-gitu aja, pusinglah kepalanya. Begitu hari ke-31 habis sholat duha, dia berdoalah dia sama Allah, ya Allah ya Tuhanku, saya sudah amalkan ini sholat duha sejak 30 hari yang lalu. Alhamdulillah, main-main 8 ya Allah, bukan main 2. Karena aku sudah membaca hadis dan riwayat, katanya siapa orang yang melaksanakan sholat duha engkau luaskan. Ini ku hitung-hitung ya Allah, gini-gini aja ku tengok ini. Aku jujur aja ya Allah, kalau besok masih gini-gini aja, enceng aja lah ku sholat duha ini ya Allah. Kena bunga-bunga ya aku ini ku tengok. Jadi ada orang mau cari harta untuk menjadi orang taat. Kalau ditanya apa rezekinya orang sholat duha? Hah? Pernah sholat duha? Enggak? Pernah. Ibu-ibu yang udah sering sholat duha, apalah rezeki ibu rasa sholat duha itu? Hah? Abu? Bertambah-tambah rezeki ya, memang kelihatan baru ini ibu ku tengok. Aku kuamalkan juga lah itu nanti bu. Apa rezekinya orang sholat duha? Rezekinya orang sholat duha adalah sholat duha. Nah, kan pening kan? Itulah, jangan noyong kali. Semua orang hidup yang tahu ilmu sholat duha belum tentu bisa sholat. Ibu hidup nggak? Mama teh sama mangolu depe. Mangolu depe teh. Hidup nggak? Tahu sholat duha? Bisa melaksanakannya? Berarti itu rezeki sama ibu. Jadi nggak usah cari yang lain-lain. Nggak usah, supaya tenang hati kita ini. Bilang sama Allah, ya Allah ya Tuhanku, saya bersyukur sekali Kau bukakan hati saya bisa melaksanakan sholat duha ini. Di tengah-tengah banyak pekerjaan saya, indah petuaik, indah pe mengurus bayina matobang. Kan ada bayina tobang ibagas nibu kan? Hah? Sudah meninggalkan dunia hitam dia, sekarang sudah dunia putih semua dunianya. Ndak dong be rambut na lom-lom, bontar sama sude, tapi soal nalak bayi. Ya. Semenjak pensiun suaminya tukang merajuk. Iyalah, semenjak aku pensiun nggak mau kau lagi buat kopi sama aku. Kan ada dong nasong-soni kan? Ada dong ndak? Ontong marlopo saja sudah teh. Ketulo pongon manyogot. Tahu itu kan? Oke. Nah, jadi kenapa kita harus lihat bahwa amal itu sebagai rezeki bagi kita? Karena amal itulah yang menjadi nilai besar ketika ibu-ibu sudah mati. Kalau nggak percaya, matilah dulu. Yaumala tamliku nafsul li nafsin syai'a. Sambung. Wal amru yauma izil. Hafal dua ayat naik. Asinda dipercaya. Kata Allah, pada hari itu, hari di mana orang sudah mati sudah, tidak ada orang yang bisa mengurus orang lain. Semua orang sibuk mengurusi dirinya sendiri. Wal amru yauma izin lillah, karena semua keputusan hanya ada di tangan. Kalau nggak percaya, itulah yang payah itu. Kita ini kan jogal-jogalnya orang Sumatera Utara. Jogal, betul udah jogal. Hah? Kau jangan nggak sholat kau, nanti kau masuk neraka. Kapan itu Ustaz? Nantilah di akhirat. Nantilah kita bahas, pening kali kita bahasnya sekarang. Gitu. Ini kan jogal-jogalnya orang Sumatera Utara ini. Bandal. Kalau mama nggak boleh, nggak boleh bandal, jangan ya. Jadi mama, ini saya kasih tahu lah. Kalian pandai, coba bayangkan dulu muka suami kalian masing-masing, udah. Bayangkan dulu mukanya, udah. Madung, jangan bayangkan suami orang lain, suamimunya. Udah. Madung, menurut ibu-ibu, bersyukurnya suami ibu punya istri kayak ibu. Seperti ada dusta di antara kita. Hah? Nanti ku tanya bapak-bapak, cuman orang ini nggak berani menjawab, tunggu pulang kalian dulu. Kalau diskusi privat kami nanti banyak itu curhatnya itu. Oh inang, indah ubo tuh yang gua alak bagasi,
botomu mantong Siregar campur Nasution songoni wae. Belum anggona bisuk lubis dot hasibuan deh ini ya. Langsung lubis. Madung, kalau ibu bersyukur punya suami kayak gitu, menurut ibu, suami ibu bersyukur nggak punya istri kayak ibu? Kita sapai doh. Betul. Bapak-bapak. nangkon narung pertarungan terjadi pula nanti Uni Soviet lawan apa nanti, bayang. Jadi Bapak Ibu, madung, ini bercanda aja supaya jangan suntuk kali Bapak Ibu melihatnya. Begini. Jadi maksud kita itu adalah kalau Allah sudah sebut kepada kita iman, berimanlah dengan sempurna. Apa sifat iman? Sami'na songoni do sude mar pemimpin pe songoni anggo sumbayang iba imamna alumni SMA iba esteler habis esna ruku dia tak mau kita ruku. Kau pikir paten kali kau, aku esteler ini bisa nggak sah nggak sholatnya? Tidak sah. Jadi Allah dan Rasul dan para ulama sudah mengajarkan kepada kita pola kepemimpinan yang baik mengikuti kehidupan ini. Kalau sudah menunjuk imam, ikuti imam itu. Kalau imam itu salah, ingat, kan ada orang subhanallah. Makanya diangkat imam yang paham, subhanallah kata makmumnya. Datang imam, subhanallah. Udah. Kalau imam sudah batal sholatnya karena ada sesuatu yang tak bisa lagi dirubah, maka ada namanya mufarraqah. Betul deh. Indah. Mufarraqah. Berpisah dari imam tapi tidak akan berpisah gerak imam. Berniat di dalam diri sholat sendiri, tapi begitu imam ruku kita ruku. Begitu imam sujud kita tahu nggak sifatnya. Kalau kau pun nggak suka, tetap harus ikut. Karena menghormati imam itu bagian dari menghormati marwah sholat yang sedang dilaksanakan. Ulang pak beteng-betengon. Soalnya itu. Saya tidak orang politik. Saya ini orang akademisi. Tapi saya penting menyampaikan ini karena sekarang lagi musim menggibahi orang-orang yang sedang berjuang untuk tanah air kita tercinta ini. Madung mai, tarsai majolo, madung mai. Urus majolo, baju na inda pei basu. Anak na sikola antar jolo, ima. Doa untuk Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bain mabisuk anak kon. Jadi gak usah diurusi, ini pun mengurusi semua yang tak perlu kita urusi. Ya. Tahu nggak model gosip begitu? Tahu kau si mama si lubis itu, ya Allah, udah ganti kereta dia, aku tengok entah dari mana duitnya itu. Aku pun heran. Udah mulai lah itu. Ini saya kasih tahu lah cara kombur yang baik. Mau saya kasih tahu. Namanya kombur sistematis. Jadi kalau sudah berkumpul oma-oma, mama-mama, iwondaran masih dung membasuh, ibain mah. Baiklah, kita mulai kombur ini dengan lapas basmalah. Adapun tema kombur kita 5. 1. Kenapa Uma Siudin itu punya kereta baru? Itu tema nomor 1. Tema nomor 2. Kenapa kita belum dapat beras gratis? Tema nomor 3. Sebut mah 5 tong kan, madung. Baik, supaya kombur ini berjalan sistematis, kita bahas setiap tema 10 menit. Tema 1 kita mulai. Silakan Anda ya, siapa yang berkomentar? Enak, jadi tepat 1 jam selesai. Ninda, lupa mulak. Lupa mulak. Hati-hati Bu. Saya bukan bilang ibu-ibu ini mendeling Natal, saya bilang yang lain ini. Udah, ini kita bersihi semua. Keberkahan hidup itu dimulai dari baik sangka. Ana inda zonni
abdi bi dalam hadis qudsi. Aku kata Allah ada pada saat hambaku mempersangkakan aku. Kalau kau sudah underestimate, sangka jelek, maka jelek hasilnya. Itu sama seperti in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Itu maknanya kan begini. Jangan kau pikir kalau kau berbuat baik itu keuntungannya untuk orang lain. Enggak. Kalau kau berbuat baik, keuntungannya untuk dirimu sendiri. Anggun dia percaya mati majolo. Iya, karena kan banyak orang nanya, apa buktinya Ustaz? Kalau saya berbuat baik, maka itu keuntungan saya. Indah boto. Palaraho cepat-cepat, mati cepat. Kita kan mati di Sudeon, betul dong? Kita semua ini pasti akan, kalau enggak Bapak Ibu yang di luar, saya yang belakangan. Pokoknya kita pasti akan mati. Betul enggak? Iya, makanya hati-hati. Kalau sudah kematian didapati, apalagi itu As-Sajdah ayat 12 ya. Walau taro izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Sambung. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Ngeri itu membaca ayat itu. Hafal Pak Bupati coba. Kata Allah, nanti kalau kau sudah nggak ada, ditunjukkan Allah amalmu onbo. Apa katanya? Nakisuru usihim inda rabbihim. Inda barani maligi, mabiar. Takut dia. Lalu dia bilang kepada Allah, Rabbana absorna wa sami'na. Kami sudah lihat, kami sudah dengar. Ngeri juga mempertanggungjawabkan amal ini ya Allah. Farji'na na'mal solihan. Anggotola dentong pangul mami buse itu dunia, hidupkan lagi kami kembali ke dunia ya Allah. Na'mal solihan, maka kami berjanji akan beramal. Jadi kalau orang yang sudah mati itu mau hidup lagi, maka dia nggak akan lagi memikirkan dunia ini dengan segala kepentingannya yang nggak pernah selesai. Dia cuma mau beramal. Jadi jangan sedih kali. Cuma inilah yang menjadi kekuatan. Jangan sampai berdampingan antara kebaikan kita kepada Allah berdampingan dengan jelek sangka kita kepada kehidupan ini. Itu yang nggak boleh. Itu yang saya bilang setan tadi itu. Siapa di sini yang sudah pernah nengok setan? Ada? Gini ya, kita sambung ayat tadi. Wala tattabi'u khutuwatis. Jangan kau ittiba. Ada ittiba. Mengikuti. Mengikuti itu kalau bahasa Medannya mengekor. Botomu udah mengekor. Ke kanan dia, ke kanan nawa. Ke kiri dia, ke kiri awa. Jangan ikuti setan. Innahu lakum aduwwum. Karena setan itu sesungguhnya musuh yang nyata, itu bayin, nyata itu nampak. Jadi kalau nggak pernah nampak berarti nggak bisa memusuhi. Mana lebih mudah memusuhi orang yang nampak atau memusuhi kemiskinan? Mana yang lebih mudah? Hah? Ada itu abang-abang regar yang benci kali ibu nengoknya misalnya. Mana lebih mudah memusuhi abang regar itu atau memusuhi kemiskinan? Memusuhi abang regar, karena abang regar nampak. Nampak itu mukanya, pesek hidungnya, pendek orangnya, nampak. Kenapa kita payah memusuhi setan? Karena kita nggak pernah nampak. Makanya saya tanya, siapa yang pernah nampak setan? Ada? Mau saya ajari? Nih, saya ajari, dengar, catat kalau perlu. Cara melihat setan. BG do. Ulang martata BG. Cara melihat setan. 1. Ambil kaca yang besar. 2. Si martata, serius dah. 2. Berdirilah kau di depannya. 3. Buka matamu bolak-bolak. 4. Ligin ma ahana tarligi ima. Hah? Saya enggak ece-ece ini ya, ini serius ini. Setan itu sifat. Nama makhluknya iblis. Kira-kira begitu. Sifat itu lengket di diri kita.
lengket di kepala, lengket di mata, lengket di hidung, lengket di telinga. Makanya kalau mau melihat simbol syaitoniah di dalam diri kita, berkacalah. Mana dari indrawi kita ini yang masih mencerminkan sifat kemarahan Allah yang Allah tidak suka? Mulut suka menggosipi orang, telinga suka mendengar yang batil, mata suka melihat yang tidak baik, kan begitu. Jadi ini saya kasih contoh betapa memang setan itu setan kali, serius. Saking setannya setan itu, tidak pernah dia mau berhenti mengganggu manusia. Kalau tidak pandai dia merusak kita dari kejahatan, maka dia akan buat kita berhenti berbuat baik. Itu kerja setan. Jadi setan itu nggak suka nengok orang baik. Makanya kalau ada orang baik di sini pasti dibenci oleh setan. Walaupun belakangan ini setan agak sepi job juga. Iya, kata setan, udah lebih setan manusia dari aku katanya. Kenapa mau diganggu-ganggu lagi katanya. Kira-kira begitu. Bagaimana deh? Contoh, ya, apa mie apa yang enak di sini? Ini masih ada lagi nasi goreng yang berkuah di sini, enggak? Saroha itu ada. Adong dope enggak? Enda dope pangan naron mamulakon. Adong. Nah, nasi goreng kuah, soto kuana. Pala adong daging ayam na bonus mentongi kan. Jadi kalau seandainya kita, ini misalnya kalau di Medan ada namanya mie Bangladesh, tahu mie Bangladesh? Udah pura-pura tahu aja biar cepat, ya. Mie Bangladesh, udah makannya kita tadi di rumah, sudah kenyang, masih nyang, udah kenyang. Pigilah duduk di kedai kopi, ya. Di samping kita kebetulan makan mie Bangladesh. Mie Bangladesh itu aromanya suka memprovokasi hidung. Woi, natabuanmu. Bangladesh satu. Ada nggak yang salah? Kondisi objektif, saya sudah kenyang, tapi tercium oleh saya wangi lezatnya mie Bangladesh. Hidung mencium, ciuman hidung itu menyampaikan sesuatu ke akal. Apa katanya ke akal? Akal, entah yang matinya kau besok makan mie Bangladesh ini, nanti nggak kau rasai lezatnya dunia ini katanya. Akhirnya kita, itu masih hidung yang memprovokasi, belum yang lain. Hati-hati, setan itu akan masuk di ruang-ruang indrawi namanya kalau dalam filsafat. Saya pernah tanya mahasiswa saya, hei adik-adik, kalau ada terletak di depanmu uang 10.000, diambil atau tidak? Semua mahasiswa saya menjawab, tidak boleh diambil Ustadz. Itu bukan hak kita. Jeges sekali. Sekarang saya ganti soalnya, saya bilang, bila kau berjalan di satu tempat sunyi, sepi, tidak ada orang, tidak ada yang menemani, CCTV pun nggak ada. Iyalah, ibu orang Inggris, CCTV boleh, CCTV pun nggak ada. Tiba-tiba nampak kita di pinggir jalan itu uang 20 juta. Bayangkan dulu, nggak apa-apa, saya bolehkan membayangkan, bayangkan dulu dah. Membayangkan gratisnya itu pula. Udah, apa yang kau lakukan? Saya bilang, mulai diam mahasiswa saya memikirkannya. Iya juga ya. Udah, saya kasih tahu nih. Saya kasih tahu biar cepat ya. Begitu nampak uang itu, istighfarlah dulu. Astagfirullahaladzim. Langsunglah setan memprovokasi, membisikkan akal kita. Namanya premis kalau dalam ilmu mantik. Membisikkan akal kita. Pucuk dicita, ulam pun tiba. Mencari uang 10.000 aja pinggir jalan payah. Ini dapat 20 juta. Oke ya, itu masih instrumen, masih sedikit itu. Masuklah akal kedua, setan seolah-olah menjadi ustadz di kepala kita. Mana ada manusia yang nggak berbuat dosa? Ini kan nggak sengajanya kau ini. Bukannya yang kau ambil uang orang, yang nampak kaunya ini. Dua, mulai enak kan? Enak kan? Udah mulai dibayangkan itu udah. Yang ketiga, mulailah setan memperkenalkan apa yang kita butuhkan. Anak kau belum bayar SPP, belum bayar uang sewa, belum bayar ini. Mungkin inilah pertolongan Allah kepada dirimu. Cantik kan? Udah mulai berani ngambilnya.
Udah kayak setan saya kan? Nah itulah, hati-hati. Lalu kata setan, dami-dami aja lah kata setan. Gini aja, kalau nanti kau ambil uang ini, tiba-tiba ada yang ngaku itu uangnya dan betul, anggap aja nyicil, kau pulangin nanti. Enak kan? Insya Allah diambil itu. Ngeri setan itu, serius lah. Ya, makanya setan kali setan itu, serius. Ya. Dia suka merusak kehidupan kita. Jadi jangan mau digoda oleh. Iya, itulah pentingnya ta'awuz. A'udzubillahi minasy. Jungada Wisapa. Ya, seorang siswa kader ulama. Ustadz, saya mendengar Ustadz berdoa pakai a'udzubillah awalnya. Nggak pernah ada kami lihat di riwayat begitu. Yang ada dari alhamdulillahnya pula. Kenapa itu Ustaz? Katanya begitu kan? Ku jawab lah, nggak apa-apa, aku bilang. Apa jawaban yang lain Ustaz? Ya, kalau aku bilang auzubillah, apa masalahnya samamu? Aku bilang. Karena aku bilang pun auzubillah, adanya alhamdulillahnya, aku bilang. Kecuali ku lewati alhamdulillahnya. Kau oyong kali kau ku tengok, aku bilang. Aku berdoa memulai dengan auzubillah karena guruku dulu mengajarkan. Bahkan dalam meminta pun kita harus berlindung kepada Allah dari godaan, agar permintaan kita bukan permintaan yang menzalimi hak orang. Iya. Kalau kau kan hebat, saya bilang, kau nggak perlu berlindung kepada Allah dari godaan setan. Kalau saya masih agak kesetanan, saya bilang. Makanya saya mulai doa saya dari, udahlah, dami-dami aja lah kita ya, saya bilang. Jangan pada pening kali kau mikirkan itu, saya bilang. Ada lagi begitu, seorang imam berzikir selesai sholat, zikirlah kan, subhanallah, subhanallah, kan soni do kan, hitungnya di belakang, sada, dua, tolu, opat, lima, indah berzikir ya, menghitung do ya, bukan berhitung, bukan berzikir dia tapi menghitung. 35 dibantai kawan tuh, mak bid'ah ini bah katanya, dalam ini bah, dah ada riwayat ini katanya, masuk alhamdulillah. Alhamdulillah, dihitungnya lagi 1, 2, 3, 37 dibantai kawan tuh. Ah, udah jelas bid'ah ini kawan nih, nggak ada dalilnya nih katanya. Karena Allahu Akbar 39. Begitu selesai sembahyang ditariknya leher imam tuh. Son kau jolo. Sini kau dulu. Tadi ku dengar kau subhanallah 35. Alhamdulillah 37. Allahu Akbar, mana dalilnya? Coba kau ceritakan dulu. Apa kata imam tuh? Oinang boinang. Nagit tarpodom do nang kini. Indah taretong-etong be. Nah ubahin saya suni. Gini ya. Apa kata Allah? Makanya kadang-kadang banyak kali orang pintar sekarang asik dalil kerjanya. Padahal dalil itu kan ada dalil nakli, ada dalil akli. Tapi kan kita bisa lihat. Tapi udahlah, nggak usah diajari. Ini kan kota santri, udah selesai itu. Ya. Kata Allah apa? Allah sindir manusia. Salah satu kalimat yang disindir Allah, ya, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sambung. Wa iza qamu ila shalah qamu kusala yura'una nasa wa la yazkuruna Allah illa qalila. Allah bilang, nanti akan muncul orang yang enggak mau berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Anggora soki bahat. Naget bahat, anggo marzikir etong-etong semua ini. Hati-hati. Kalau saya, prinsip saya sederhana saja. Hidup ini harus jadi zikir, selesai. Apa kira-kira dalilnya? Dalilnya adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada alasan orang yang berdiri di muka bumi Allah ini yang tidak mengingat kepada Allah every time. Iyalah kalian orang Inggris, sudah selesai. Apa masalah? Kalau nggak ser nggak usah, apa payahnya itu? Ibu-ibu, inilah kekuatan kita. Kita tutup ya pengajian ini, udah capek ku tengok kalian semua. Begini, maka kita isi kemerdekaan ini dengan sempurna. Serius, setan tadi saya bilang, kalau nggak pandai dia mengajak kita berbuat jahat, dia akan membuat kita berhenti berbuat baik. Jadi ada di kampung saya sana, nggak usah saya sebut daerahnya, ini direkam ini, live pula ini, live, live. Ya, jadi begini katanya, ibu-ibu mau buat pengajian orang ini, membain pengajian sambil nalak 2 lakna. Jadi kita buatlah pengajian ya, pengajian umak-umak 2 bulan sekali aja. Dibuatlah WA group, nama WA grupnya pengajian umak-umak sambil nalak.
Ima gorar ni WA grup nai. 2 bulan sekali tong mengaji kan. Kata ibu inilah. Kata ibu ini. Ibu-ibu, karena cuma 9-nya kita orangnya, izinkanlah saya yang menjadi donatur kue kotaknya ya, katanya. Oh lo mantong. Oh lo ningkalai sudah. Ngajilah 2 bulan sekali. Januari ngaji aman. 9 pesertanya, 1 ustadznya 10 tong kan. Apa yang bunyi-bunyi itu? Udah habis waktunya enggak? Kadang kode itu. Kalau di kode udah habis. Gini aja, kalau udah habis waktunya batuk-batuk orang ibu dulu ya. Itu tandanya udah habis lah itu berarti ya. Nah, jadi Januari ngaji aman, Maret ngaji aman karena bulan ganjil pula. Mei ngaji aman, kena bulan September udah datang ustadznya, ibu itu belum datang, kuenya juga belum datang, kan gitu. Di WA lah ibu itu, di WA grup itu. Ibu, mohon izin, ustadz kita sudah datang, manalah kue kita ya bu, kan begitu. Apalah jawaban ibu itu? Coba, siapa yang tahu saya kasih 5.000? Apa idokonnya? Dijawab ibu itu di WA itu, kelen lah, masa aku aja. Itulah tanda orang capek berbuat, dan itu godaan setan. Hati-hati, setan itu kalau sudah nengok kita capek jadi orang baik, akan diganggunya kita. Mau kali kau digitukan suami kau ya, ya Allah, kaunya yang pontang-panting di rumah itu, bilang sama suami kau, kalau nggak cocok cerai kita. Oh, iya, hati-hati. Makanya bertaus banyak-banyak. Sama kayak menjaga bumi Madinah ini. Ya, Madinah ini harus maju karena Madinah ini kota yang madani. Jadi kita jangan mau diprovokasi oleh syaitan. Serius. Ayo kita jalani ini semua. Gini. Tak paham kita, tanya. Kalau sudah paham kita, pelajari. Kalau tidak adanya yang menyalah dari semua yang diatur oleh Allah, oleh Rasulullah, oleh negara ini, jalan. Karena semua orang punya caranya sendiri. Hei, ibu-ibu pernah jadi anak-anak? Pernah. Dulu waktu jadi anak-anak kan enak itu makan es krim. Es teng-teng, ada nggak es teng-teng? Ngepanjangan nih, potong-potong semua nih, menek-menek. Es potong. Nah, kalau di Medan namanya es teng-teng. Kalau 1.000 pendek dia, 2.000 agak panjang sedikit, 5.000 panjang kali. Waktu ibu anak-anak, menurut ibu-ibu enak nggak minum es? Enak. Sekarang sudah jadi mama-mama, marah nggak kalau anaknya minum es? Mana yang betul, ibu atau anak ibu? Hah? Sonja doh. Kata anak kita, mamaku ini nggak pernah tahu bagaimana minum es itu enaknya. Kata mamanya, anakku ini bandal kali, nggak tahu dia apa efek minum. Siapa yang betul? Udah diskusikanlah itu ya, nanti kita jawab lagi ya. Itulah kira-kira perjalanan hidup ini ibu-ibu. Makanya seorang anak harus dengar kata mamanya, karena nanti dia akan jadi mama-mama. Paham? Iya. Nah, inilah kira-kira dinamika hidup ini. Penutup, udah 1 jam ya. Maka kita rawat ini dengan baik, yang dilakukan oleh Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati, seluruh stakeholder ini. Ini namanya ijtihad. Ijtihad kalau sudah bersimpuh kepada Allah, membilang kepada Allah, ya Allah lindungi saya, lindungi kami untuk menjaga bumi Madinah ini, maka ikutlah bersama di belakangnya. Pokoknya kita pakai prinsip rumah makan Padang saya bilang tadi. Anggo najeges dodok kontualak, najegesan do Madinaon. Tapi kalau ada sesuatu yang perlu diperbaiki, ayo sini, kasih tahu ke rumah saya. Ceritakan apa yang mau kita baguskan. Karena kita punya silap masing-masing di hidup ini. Dan kesilapan kita, bila kita sudah berbuat dosa, pasti kita mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tarsongoni majolo ulalah. Lobi dan kurangna mohon maaf. Udoon homu sude itas sudena selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan Allah tu itas sudena keberkahan, kemuliaan. Semua doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita semua adalah orang-orang yang husnul khotimah.
Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.